Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah berkumpul, lemak berasan. Koperasi Merah Putih hidup dan berjaya di desa-desa. Episode 4A. Kepada yang terhormat Deputi Koperasi yang telah menyusun kebijakan, yang telah membuat kebijakan, yang telah merumuskan untuk penyelenggara Koperasi Merah Putih, kepada Deputi dengan sangat hormat demi kemajuan KMP agar dapat memperbaiki anggaran dasar Koperasi Merah Putih. Hal-hal yang fenomenal, sensitif, dan krusial harus diatur di dalam anggaran dasar koperasi, bukan di dalam anggaran rumah tangga. Di sini saya membahas bab 4, bab 1 anggaran dasar koperasi, pasal 3 tentang kegiatan usaha koperasi. Bahwa ada hal-hal yang belum dimuat sesuai dengan usul dan saran seorang profesor, seorang ahli, yaitu Bapak Nurdin Halid selaku DPR RI Komisi 6 kalau tidak salah, bahwa beliau telah menyarankan untuk kemajuan Koperasi Merah Putih harus menghidupkan ekonomi anggota, karena beliau sudah berpengalaman pada saat pendirian koperasi zaman Orde Baru di transmigrasi. Sudah banyak yang berdiri koperasi KUD. Pada saat itu mati suri karena ekonomi masyarakat belum berjalan. Mereka hanya diberikan lahan untuk diolah, lahan persawahan, lahan perkebunan, kebun sawit, kebun karet. Selama lebih kurang 3 tahun sampai 4 tahun KUD pada waktu itu mati suri, tidak berjalan karena anggotanya belum memiliki hasil yang pantas mereka untuk menghidupi sehari-hari ngambil upahan. Setelah berjalan 4 tahun sampai 5 tahun, rata-rata anggota koperasi telah memiliki penghasilan dari kebun yang ditanam sesuai dengan program pemerintah, perkebunan pir, perkebunan karet, perkebunan sawit, lahan persawahan yang lahannya sudah diolah, sudah ada irigasi, sehingga hiduplah ekonomi anggota tersebut. Dan pada mula itulah koperasi mulai bersinar dan berjaya selama beberapa tahun. Jadi beliau menyarankan pada waktu ada temu pendapat, Koperasi Merah Putih harus membiayai kebutuhan untuk menghidupkan ekonomi anggotanya. Tapi di dalam anggaran dasar Koperasi Merah Putih ini tidak dimuat tentang pembiayaan untuk menghidupkan dan kebutuhan ekonomi anggota koperasi. Tidak dimuat. Alangkah sayangnya. Jadi pengalaman seorang seperti ahli itu harus diperhitungkan. Tidak mungkin Koperasi Merah Putih ini hidup tanpa ekonomi rakyat. Karena kalau ekonomi rakyat sangat kekurangan, mereka hanya bisa ngutang. Percuma Koperasi Merah Putih punya model persaingan harga, tapi anggotanya mau ngutang. Anggota ini bukan memikir masalah harga, siapa yang mau ngasih utang. Ngutang 500.000, nanti bayarnya 400.000. Ngutang lagi 500.000, nanti bayarannya 300.000, dan seterusnya, sehingga utang mereka akan membengkak. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau ekonomi anggota tidak berdaya? Terus pasal kedua, bab 3 pasal 6, kewajiban dan hak anggota. Jadi bab 3 pasal 6 ayat 1, bahwa
Kewajiban anggota harus melunasi simpanan pokok. B. D. Membayar simpanan wajib secara rutin yang besarannya akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Sementara yang terjadi saat berdirinya koperasi ini, orang yang tidak menyediakan membayar anggaran simpanan pokok tidak bisa masuk. Sementara di sini dimuat bahwa besaran simpanan pokok dan simpanan wajib diatur dalam anggaran rumah tangga. Seharusnya besaran simpanan pokok dan simpanan wajib diatur dalam anggaran dasar. Yang kedua, masalah keadilan, bahwa program pemerintah yang berkeinginan ekonomi yang berkeadilan sampai ke pelosok desa. Di sini yang menjadi anggota ini kan hanya sekelompok orang, berarti tidak adil. Bagaimana menciptakan keadilan? Yang artinya pengurusnya belum memahami maksud dan tujuan. Dengan alasan pengurus bahwa orang yang mau jadi anggota koperasi tidak mau membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Seharusnya ada dua versi, bahwa program pendirian koperasi ini akan didanai oleh dana desa sebagai penghantar. Jadi penghantar itu mungkin selama 6 bulan simpanan wajib dan segala kebutuhan biaya rapat itu ditanggung dana desa. Tapi selanjutnya jangan dibebankan lagi kalau ada kerugian koperasi dibebankan dengan dana desa. Harus itu. Setiap kerugian yang dilakukan oleh pengurus akibat kelalaian, akibat penyalahgunaan, akibat tidak melakukan manajemen risiko, itu ditanggung pengurus masing-masing. Itu harus kan? Jadi kalau memang untuk melakukan keadilan harus dibayar semua. Satu. Jalan yang kedua, bagi anggota yang mau menjadi anggota tapi mereka ragu kehidupan koperasi ini berjalan atau tidak, tapi mereka mau tapi belum sanggup membayar, kita buktikan sebagai pengurus yang merupakan figur, punya kemampuan dan punya keinginan, mereka didata menjadi anggota dan simpan pokoknya dibayar, tapi dan simpan pinjam mereka ada utang. Simpanan wajib seperti itu juga. Dengan sendirinya usaha simpan pinjam dapat berjalan. Ini dalam perlakuannya. Seharusnya pengurus punya jiwa besar bahwa saya mampu menciptakan SHU. Kita percuma juga memaksakan calon anggota harus membayar, karena hanya mengandalkan simpanan pokok dan simpanan wajib, KMP tidak mungkin akan berjalan tanpa bantuan pemerintah pinjaman lunak. Jadi untuk menuju keadilan, setiap kakak yang ada di dusun harus didaftarkan menjadi anggota. Dan pengurus harus berjiwa besar, suatu saat RAT saya mampu menciptakan SHU. Di saat pembagian SHU itulah bagi anggota yang belum bayar simpanan pokok, yang belum bayar simpanan wajib, itu mereka dipotong. Jika dipotong kan mudah urusannya. Ini masalah bab 3. Kita membahas masalah bab 4. Bab 4 ini yang menyebabkan historis jejak kehancuran koperasi-koperasi selama ini. Jadi saya bercerita historisnya dulu. Tujuan dilakukan pemilihan pengurus dan badan pengawas adalah mencari figur ketua umum yang dapat dipercaya mengemban tugas untuk memajukan koperasi dan mensejahterakan anggotanya.
Apabila susunan pengurus KMP masih menggunakan tim formatur, maka bahaya Koperasi Merah Putih akan mengikuti jejak rekam KUD-KUD yang hancur. Dasar awal pengurus dan badan pengawas dipilih langsung oleh anggota koperasi sebanyak 8 orang dari suara terbanyak yang mencalonkan, dan 8 orang yang terpilih. Kedudukan susunan kepengurusan dan badan pengawas ditentukan oleh tim formatur. Tim formatur ini terdiri dari ketua kelompok, gabungan ketua kelompok, manajer kemitraan, kepala dinas koperasi beserta stafnya. Jadi karena kepala dinas koperasi tadi tidak paham, tidak tahu persis tentang 8 orang karakter ini, siapa yang lebih layak, siapa yang lebih pantas untuk menduduki jabatan ketua, karena keseharian mereka tidak tahu. Maka kepala dinas ini hanya memberikan arahan, saran, maksud dan tujuan untuk menduduki jabatan, apa yang diinginkan koperasi dan apa yang diinginkan anggota adalah yang terbaik. Dan selanjutnya yang menetapkan susunan pengurus itu adalah tim formatur, yaitu ketua kelompok tadi, gabungan kelompok tani. Disinilah terjadinya kesalahan. Kepala dinas dan kemitraan tadi hanya mengaminkan dan mengesahkan susunan pengurus. Yang terjadi satu, tim formatur ini tidak transparansi. 2, tim formatur ini tidak mewakili kepentingan suara anggota. Maka susunan pengurus tidak mencerminkan keinginan dan kebutuhan anggota koperasi. Ketiga, ada oknum tim formatur yang punya kepentingan pribadi bersama calon yang akan didudukkan menjadi ketua umum untuk merongrong keuangan KUD, sehingga susunan pengurus tidak objektif. Maka disinilah yang terjadi, KUD itu diistilahkan ketua untung duluan. Ini yang terjadi. Dan keempat, karena ada tim formatur tadi yang tidak akuntabel, maka calon pengurus yang berpotensi, yang pantas dan layak, punya visi dan misi, berpengalaman, berintegritas, akan tersingkirkan, hanya menduduki jabatan wakil sekretaris dan paling tinggi sekretaris. Sehingga dalam perjalanan seiring terjadinya konflik kepentingan sesama pengurus. Dan proses pemilihan seperti ini berkali-kali dilaksanakan. Inilah dasar penyebab kehancuran KUD-KUD bentukan Orde Baru. Tapi KUD-KUD yang menggunakan sistem paket rata-rata masih berjaya dan masih hidup. Karena sistem paket ini dengan sendirinya akan menyingkirkan orang-orang yang tidak benar, agar menyingkirkan orang-orang yang tujuan untuk merongrong koperasi. Karena pasangan paket itu sudah terdiri dari 5 orang, 1 ketua, wakil ketua, 3 sekretaris dan wakil sekretaris, 5 bendahara. Dan para calon-calon tersebut apabila berpasangan dengan oknum yang tidak benar dan punya niatan jahat, maka mereka tidak mau akan berpasangan. Maka dengan sendirinya orang-orang yang tidak benar akan tersingkir secara alami. Inilah koperasi yang masih bertahan. Tapi ada juga yang bertanya, koperasi karyawan itu masih hidup, Pak? Masih banyak yang hidup. Benar. Karena koperasi karyawan mereka masih menjaga integritas statusnya selaku karyawan, sehingga dia akan menjalankan sebaik mungkin. Ini yang terjadi.
Jadi di sini saya membahas masalah kelemahan anggaran dasar yang dibuat oleh Deputi Koperasi, bahwa bab 4 pasal 15 persyaratan pengurus. Ayat 2, persyaratan untuk dapat diterima menjadi pengurus, A-nya sudah benar, B-nya benar, C-nya benar, D-nya sudah ditambah diperbaiki, tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Harus ditambah lagi lebih kuat, itu yang sebenarnya yang saya sampaikan tadi. E, harus ditambah kembali bahwa khusus calon ketua atau ketua umum wajib memenuhi syarat. 1. Calon ketua umum harus lulus uji kompetensi, uji seleksi, uji kelayakan dari Dinas Koperasi dan camat setempat. Calon ketua pengurus tadi harus punya visi dan misi dan tidak cacat hukum. Ini harus dimuat ini kalau memang KMP ini mau maju. Jadi di sini bab 4 pasal 15 dan 16 ini. Bab 4 pasal 15 ayat 3, bab 4 pasal 16 ayat 3 dan ayat 8. Yang semuanya masih berhubungan tentang persyaratan, sistem pencalonan, serta cara penetapan susunan pengurus. Ini yang satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang masih menggunakan sistem lama, yang besar kemungkinan KMP akan mengikuti jejak kaudi-kaudi yang hancur. Seharusnya di sini sudah diubah. Pasal 15 dan 16 itu susunan pengurus diatur dalam persyaratan tata tertib sistem pemilihan pengurus dengan 2 pola. Tingkat cara pemilihan yang mana? Pola pertama, khusus calon ketua atau ketua umum dipilih dari calon perseorangan yang mencalonkan ketua atau ketua umum. Dan anggota pengurus lainnya diambil dari 7 suara terbanyak dari susunan, dan susunannya dapat dibentuk oleh tim formatur dengan persetujuan pengurus ketua yang terpilih atau ketua umum yang terpilih. Kenapa? Ketua umum yang terpilih dia punya feeling, sudah tahu 7 orang ini siapa yang lebih layak untuk jadi sekretaris. 7 orang ini siapa yang lebih pantas mudah dibina untuk menjadi bendahara. Harus ada persetujuan. Dan cara yang kedua yaitu sistem paket. Pemilihan pengurus menggunakan sistem paket yang meniadakan tim formatur. Paket pertama seperti paket pertama dengan pohon pisang, yang calon pengurusnya susunannya sebagai berikut: si A-nya ketuanya si A, wakil ketuanya si B, sekretarisnya si C, wakil sekretarisnya si D, dan bendaharanya Z. Dan paket kedua seperti itu, paket ketiga seperti itu juga. Sehingga dengan sendirinya akan terseleksi sendiri calon-calon terbaik dan calon-calon yang tidak baik. Begitu juga dan seterusnya calon badan pengawas. Untuk sementara demikian. Kalau memang pendapat saya ini ada baiknya, koreksi anggaran dasar ini akan saya lanjutkan. Terima kasih. Sampai ketemu episode kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.